Oke, selamat datang semuanya dan terima kasih atas, perhatiannya. Jadi, perkenalkan nama saya Natania Kalista, biasanya dipanggil Enia dengan NIM, 2022 04 10 04 dari PRP. Nah, jadi di sini saya akan ngejelasin, presentasi ini tuh bakal ngebahas hasil penelitian yang mendalami bagaimana mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya memaknai dan membentuk citra dirinya melalui konten Instagram. Nah, media sosial tuh udah nggak lagi gitu kayak cuman, berbagi aktivitas sehari-hari, tapi itu udah berkembang menjadi etalase profesional yang bisa membuka peluang karir, membangun jejaring, dan memperkuat kredibilitas, personal branding. Jadi sini ada latar belakang masalah. Yang pertama itu ada peran media sosial dalam membentuk identitas profesional, yang kedua itu, Instagram sebagai platform visual yang dominan, yang ketiga itu manusia komunikasi, yang di mana, kelompok tuh sadar akan media dan branding. Nah, di sini tuh, Instagram adalah platform, media sosial yang berbasis visual yang kini tuh banyak banget digunain untuk membentuk, citra diri masing-masing. Termasuk oleh mahasiswa ilmu komunikasi, mereka tuh juga punya keunggulan karena mereka tuh memahami gitu gimana sih strategi komunikasi dan branding. Nah, dalam konteks ini, mereka tuh menjadikan Instagram tidak hanya sebagai tempat berbagi foto, tetapi juga, alat strategis yang membangun, identitas digital untuk berorientasi di masa depan. Selanjutnya di sini ada, perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Yang pertama itu, fokus pada figur publik, itu Ayana Moon, Alaya Mas Said, sama, Rizal Jamal. Yang kedua itu pendekatannya menggunakan studi kasus, terus analisis media sosial eee, sama selebritas digital. Nah, hasilnya itu branding kuat, mendukung engagement dan kerjasama brand. Kalau penelitian sekarang itu, subjeknya itu mahasiswa ilmu komunikasi UPJ, non selebriti, fokusnya itu makna dan proses reflektif personal branding. Yang ketiga itu metodenya dilakukan tuh dengan, wawancara mendalam plus, dengan, analisis konten Instagram. Nah, di sini tuh, penelitian sebelumnya tuh lebih banyak menyoroti bagaimana sih selebgram atau figur publik membangun citra diri mereka. Fokusnya tuh ada cuman pada brandingnya gitu, hasil brandingnya. Misalnya kayak keterlibatan audiens atau kerjasama dengan brand. Nah, kalau penelitian yang ini tuh berbeda karena subjeknya tuh adalah mahasiswa biasa, terus lebih mendalami, makna subjektif dari membuat pendekatan lebih personal, terus, mendalam dan relevan untuk konteks akademik. Oke. Selanjutnya di sini ada keterbatasan penelitian, yang pertama itu ada fokus pada mahasiswa UPJ, terus habis itu yang kedua analisis visual multifasir yang di mana tuh, makna dan simbolnya tuh bisa aja berbeda antar peneliti dan informan, yang ketiga itu ada, platform terbatas, yaitu cuman Instagram, terus yang keempat itu, subjektivitasnya tinggi. Jadi itu ini bergantung pada, refleksi jujur dari narasumber. Nah, jadi penelitian ini tuh bersifat eksploratif dan kontekstual karena, subjeknya cuma dari UPJ, terus hasilnya juga belum bisa digeneralisasikan untuk mahasiswa secara nasional. Terus juga Instagram tuh dipilih karena, dominan di kalangan mahasiswa, cuman banyak juga praktik, branding juga terjadi di TikTok atau LinkedIn. Selain itu juga karena pendekatannya kualitatif, interpretasinya, peneliti itu sangat tergantung pada kejujuran dan keterbukaan informan, serta persepsi tuh, terhadap simbol simbol dan visualnya tertentu bisa aja berbeda juga kan. Next, selanjutnya, di sini tuh ada, rumusan dan tujuan masalah, di mana rumusannya itu, menggali strategi, makna, dan dampak personal branding dalam kehidupan akademik dan profesional mahasiswa. Untuk tujuannya sendiri itu, bagaimana sih mahasiswa ilmu komunikasi UPJ memahami dan menerapkan self branding melalui Instagram. Nah, di sini jadi penelitian ini tuh, mau menjawab bagaimana sih para mahasiswa tuh memaknai konsep self branding di Instagram. Apakah hanya sekedar, estetika visual atau kayak bener-bener dipikirin gitu untuk membangun reputasi dan peluang tuh untuk, peluang profesional. Jadi tujuan utamanya tuh ya memahami gimana sih strategi serta pemaknaan yang mereka gunakan dan rasakan.
Oke, selanjutnya di sini ada, 8 teori hukum dari, Peter Montoya. Yang pertama tuh ada specialization atau spesialisasi, yang kedua itu leadership atau kepemimpinan, yang ketiga itu personality atau kepribadian, yang keempat itu ada definiteness ya atau diferensiasi, terus yang kelima itu visibility atau visibilitas, yang keenam itu unity atau kesatuan, yang ketujuh itu percentage atau ketekunan, dan yang terakhir itu goodwill atau niat baik. Di mana tuh, Peter Montoya ini tuh mengembangkan 8 hukum personal branding, misalnya kayak specialization, specialization itu menekankan keahlian yang spesifik, terus leadership juga kayak mendorong individu untuk tampil sebagai pemimpin, terus personality dan unity itu, menuntun konsistensi dan keasliannya. Jadi teori ini tuh menjadi kerangka dalam menganalisis bagaimana sih mahasiswa menampilkan diri mereka di Instagram. Oke, next. Di sini ada, metode penelitiannya. Yang pertama itu ada, jenis-jenisnya itu, deskriptif kualitatif, terus pendekatannya itu dengan, studi kasus interpretatif, terus alasannya tuh untuk menggali makna subjektif dan strategi branding mahasiswa. Di mana jadi, metode deskriptif kualitatif ini dipilih karena cocok untuk menjelaskan, realitas sosial secara mendalam. Fokusnya tuh cuman bukan kepada angka, tetapi juga pada pemahaman dan makna proses. Jadi peneliti ini tuh ingin mengetahui bagaimana sih mahasiswa membentuk sistem diri mereka di Instagram, dan bukan hanya sekedar, berapa banyak sih postingan yang mereka buat, gitu. Oke, next, selanjutnya di sini ada, teknik pengumpulan datanya. Yang pertama itu ada, wawancara mendalam atau in-depth interview, terus semi terstrukturnya itu eksplorasi narasi personal, motivasi, strategi, terus untuk analisis konten Instagram-nya itu dari caption, visual, warna, gaya, simbol, interaksi. Untuk data sekundernya itu kita pakai, aku pakai jurnal, artikel, akademik, terus studi sebelumnya sebagai perbandingan. Di mana jadi, pengumpulan data ini tuh dilakukan melalui 2 jalur utama. Jadi yang pertama itu wawancara yang fleksibel untuk memberi ruang eksplorasi kepada informan, yang kedua itu observasi langsung konten Instagram mereka, baik postingan, caption, maupun interaksi. Selain itu juga digunakan data sekunder dari studi yang berupa untuk memperkuat, analisis analisis sebelumnya. Di sini ada teknik pengumpulan datanya. Yang pertama itu ada, transkripsi data wawancara, yang kedua itu coding awal untuk temuan utama, yang ketiga itu identifikasi dan penamaan tema misalnya kayak, keasliannya, konsistennya, atau reputasinya. Terus yang keempat tuh kayak peninjauan silang tema, dan yang terakhir itu penyusunan narasi deskriptif interpretatif. Jadi analisis ini tuh dilakukan dengan menyaring data menjadi tema-tema penting. Misalnya kayak mahasiswa sering menyebutkan kayak, ingin terlihat natural atau kayak, eee, ingin dikenal lewat karya. Nah, ini tuh yang jadi kategori, tema seperti antusiasme atau profesionalisme. Nah, teknik ini tuh efektif banget untuk memahami pola pikir, strategi, dan nilai-nilai yang mendasari aktivitas self branding mereka. Di sini ada hasil yang diharapkannya. Yang pertama itu mahasiswa memahami, konsep self-branding dan kaitannya dengan identitas digital. Terus yang kedua itu mahasiswa mampu menerapkan prinsip personal branding dalam konten mereka. Yang ketiga itu mahasiswa sadar akan pentingnya konsistensi, antusitas, dan reputasi online. Yang keempat itu peneliti dan pendidik mendapatkan perspektif baru tentang media sosial sebagai pendidikan karakter. Nah, penelitian ini tuh nggak hanya ditujukan untuk menghasilkan laporan akademik, tetapi juga tuh untuk memberikan, dampak praktis. Nah, mahasiswa tuh diharapkan lebih sadar bahwa konten Instagram mereka tuh, mencerminkan siapa diri mereka. Mereka akan mulai berpikir 2 kali sebelum posting, menyusun strategi konten, dan secara bertahap membangun identitas personal yang kuat sejak kuliah. Untuk, terakhir, di sini oke, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Di sini juga ada quotes-nya, jadi setiap konten yang kita bagikan adalah cermin siapa kita, bukan hanya di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata. Nah, saya akhiri presentasi ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktunya.
Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan sedikit gambaran, inspirasi, atau bahkan motivasi untuk kita semua, agar lebih bijak, sadar, dan strategis dalam membangun identitas diri, terutama melalui media sosial seperti Instagram. Jika ada pertanyaan, tanggapan, atau diskusi lanjutan, saya dengan senang hati terbuka untuk berdialog. Sekali lagi, terima kasih.